Yan YF Halo 46. Kak, Ya, silakan. Ada yang mau kamu tanya? Shalom Kak. Salam, salam. Jadi kerajaan 1000 tahun di Alkitab itu apa Kak? Jadi aku masih bingung Mhm. Apa yang mau ditanya dari kerajaan 1000 tahun? Dua, dua. tentang pengertiannya Kak di Alkitab itu. Apa itu kerajaan 1000 tahun? Di kitab Wahyu kalau nggak salah, nggak sempat baca. Ya, kita baca di Wahyu ya. Wahyu 20. Kerajaan 1000 tahun itu kapan? Sekarang kita sedang hidup di kerajaan 1000 tahun. Ya. Kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci maut, jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis atau setan, dan mengikatnya selama 1000 tahun. Ia melemparkannya ke dalam jurang maut, lalu menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Setelah itu ia akan dilepaskan untuk waktu yang singkat. Kapan kerajaan 1000 tahun itu? Sekarang. Sekarang kita hidup di zaman 1000 tahun, di kerajaan 1000 tahun, di mana iblis sedang diikat oleh Tuhan agar iblis tidak bisa menghalangi penginjilan ke seluruh dunia. Agar iblis itu tidak bisa menganiaya orang-orang Kristen yang sedang menginjili, meskipun itu terjadi di beberapa tempat. Tetapi di akhir kerajaan 1000 tahun itu, nanti di akhir zaman ini, iblis itu akan dilepaskan untuk waktu yang singkat. Itulah masa penganiayaan antikristus. Jadi antikristus itu akan diberi kuasa. Oke. Tuhan akan mengizinkan mereka menganiaya orang-orang Kristen di penghujung zaman. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 bahwa ketika pembinasa keji itu berdiri menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka hendaklah semua orang memperhatikannya. Bahwa memang nanti semua orang Kristen yang yang ada di dunia ini ketika antikristus itu datang akan dianiaya dengan hebat. Itulah makna bahwa dia dilepaskan untuk sementara waktu. Tetapi makna bahwa ia diikat selama 1000 tahun artinya apa? Dia tidak punya waktu, dia tidak punya kuasa untuk menghalangi orang menginjili ke seluruh dunia. Itu kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi kita sekarang sedang hidup di kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun itu bukan bermakna harafiah 1000 tahun beneran. Kerajaan 1000 tahun itu artinya adalah kerajaan penuh. Jadi 1000 itu dalam gematria Ibrani, itu kan 1000 itu hasil perkalian 10 kali 10 kali 10. 10 pangkat 3. 10 itu adalah angka yang penuh, angka yang genap. Sedangkan 3 itu adalah angka ilahi karena Allah Tritunggal. Jadi 10 kali 10 kali 10 adalah waktu atau kerajaan yang penuh menurut ketetapan ilahi. Jadi bukan dalam pengertian bahwa 1000 tahun itu betul 1 tahun, 2 tahun. Oh, Tuhan Yesus sudah 2000 tahun, tapi kalau nggak datang-datang, bukan begitu. Ya, tapi itu adalah kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan yang penuh, kerajaan yang sempurna menurut waktunya ilahi. Dan di masa Oke dari Kak. kesempurnaan waktu itu di ujungnya, maka antikristus akan turun menganiaya orang-orang kudus milik Allah. Gitu ya. Oke? Boleh nanya lagi nggak Kak? Ya, silakan. Ini terakhir. Bolehkah orang Kristen Protestan itu pakai tanda salib? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Yang begini ya. Ya, nggak apa-apa. Saya juga pakai kok. Karena Protestan tradisional itu yang ada di Jerman itu masih pakai tanda salib. Itu kan bagian dari tradisi budaya atau apa gitu. Nggak apa-apa, silakan saja. Gitu ya. Ya itu aja ya Kak ya, izin turun. Oke, semangat ya. God bless.